Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Jumat hari ini 4 November 2022, Talkshow luar biasa kita akan bahas mengenai pentingnya peran media sosial dalam digital branding untuk sebuah perusahaan atau bisnis. Di studio telah bersama kami Bapak Sutrisno, beliau adalah founder dari On Medan. Ya. Bagi para promo hunter sudah tidak asing lagi, karena sering posting-posting dari On Medan ini selalu memberikan dampak yang luar biasa dan selalu bermanfaat bagi kita semuanya. Saya sapa dulu Pak Sutrisno, apa kabarnya? Ya baik Pak Seni, terima kasih sudah ngundang ke kantor Tribun Medan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Tris untuk waktunya kita bisa sharing tentang media sosial ya. Ya benar. Yang tentunya diharapkan bisa bermanfaat bagi sahabat Tribuners untuk membantu perusahaan, bisnis maupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pak Sutrisno, Ya, benar. ceritakan sedikit tentang perjalanan dari On Medan dari awal sampai sekarang yang sudah luar biasa dan tidak asing bagi promo hunter di Kota Medan dan Sumatera Utara. Silakan Pak Tris. Oke, untuk OWN Medan itu awalnya kita buatnya sebagai iseng-iseng aja Pak. Iseng aja. Sebenarnya pada tahun 2014. Ya kan sejauh ini udah 8 tahun sih hadir di kalangan masyarakat Kota Medan. Pastinya orang Medan itu tidak asing dengan apa yang namanya OWN Medan. Kalau di Instagram kita namanya OWN IDC lebih tepatnya gitu. Sudah 8 tahun ya. Ya, benar. Jadi fokus dari On Medan ini apa, Pak Tris? Oke, kita Apa yang menjadi tujuan? Saya melihat banyak kegiatan di Instagram ya, Pak Sutrisno ya. Ya, benar. Nah, fokus ke depannya dan saat ini seperti apa? Kalau untuk fokus saat ini kita adalah lebih ke promosi event, diskon dan lain sebagainya. Ya. Dan saat ini sudah ada luar biasa ya, 227.000 follower. Ya, kurang lebih lah. Itu pun didapat mulai dari nol sih. Dari nol ya? Iya, benar. Dan kalau kita cerita tentang digital branding, seberapa efektif, Pak Sutrisno? Kalau untuk digital Di branding, Instagram ya? ya, kalau untuk di Instagram itu kita lihatnya sejauh ini dari 2014 tadi sudah lumayan meningkat sih. Soalnya kan memang mulainya dari nol, memang nggak beli followers atau apapun itu. Jadi itu murni membangun followers secara organik ya? Ya, membangun secara organik sih. Dan sudah berapa banyak perusahaan yang bekerja sama dengan On Medan? Kalau untuk perusahaan sih udah banyak sih, ya kan. Tak terhitung lagi. Tak gitu. terhitung lagi. Ya. Kalau untuk kontak pun udah ribuan gitu. Dan apa yang para perusahaan-perusahaan ada klien-klien inilah apa kata atau komentar atau mungkin pendapat mereka tentang On Medan selama ini? Oke, sejauh ini responnya sih oke sih, bagus. Tapi tergantung juga terhadap produk yang ditampilkan. Soalnya tidak semua produk itu bisa mendapatkan sebuah Feedback yang bagus ya? feedback yang bagus gitu. Ya. Nah, pasti banyak bertanya Pak Sutrisno, mengapa kita perlu lagi untuk branding ya, digital Ya, branding ke katakanlah ekosistem tertentu seperti On Medan seperti itu. Padahal di Instagram ini kan every company kan bisa membuat akun sendiri, Pak. Bedanya seperti apa ya? Untuk bedanya, kebanyakan akun itu akun nasional. Misalnya akun produk tertentu itu berskala nasional, tapi belum tentu followers dari akun yang berskala nasional itu ada followers orang Medan terutama oke. gitu. Jadi dibutuhkan untuk key opinion leader atau call untuk ikut blasting promo-promo dari akun nasional tersebut. Oke. Artinya kalau kita pilih ekosistem yang majority di Medan dan kalau kita posting untuk masyarakat Medan efektivitasnya lebih tinggi. Ya, kurang lebih bisa menciptakan sebuah awareness terhadap produk tersebut sih. Biasanya sekali post misalnya katakanlah 200 sekian ribu ya, itu luar biasa itu jumlahnya. Engagementnya seperti apa ya? Kalau untuk engagement itu memang tergantung ke produk gitu. Kemudian kebanyakan nih yang followers OWN Medan itu lebih sukanya promo ke makanan. Oh, oke. Ya, kalau untuk promo makanan itu lebih banyak
engagement-nya gitu. Oh, oke. Nah, selain makanan yang menjadi favorit, ada produk-produk apa yang biasa sering dipost oleh eh, On Medan ini, Pak Sutrisno? Sejauh ini pun ada kayak event, konser donor darah, bagaimana itu juga Event konser juga On Medan juga bantu ada, post. ada juga. Hmm. Kemudian tiket pesawat pun ramai juga sih. Ramai juga ya. Iya, soalnya Khusus kan, yang promo ya. ya, soalnya kan udah lama orang nggak bepergian gitu ya kan. Jadi sekali nampak yang murah, oh langsung cepat-cepat Langsung booking cepat gitu. ambil keputusan ya. Iya. Nah, ini menarik ini Pak Sutrisno. Kan banyak sekali produk yang di-post. Ini pada saat awal membangun On Medan ini, apa yang terpikir pada saat itu? Apakah memang sudah bisa membayangkan nanti followernya banyak dan kemudian khusus orang Medan itu awalnya seperti apa ya? Apakah memang sudah inline dengan bisnis yang saat ini? Menjadi sebuah bisnis? Gini, untuk pertama kali kita posting di ON Medan itu iseng-iseng sih. Iseng-iseng. Iseng-iseng, kemudian dapat followers banyak, kemudian kenalan dengan komunitas ini, kemudian restoran ini, pemilik ini gitu. Awalnya fokus di food and beverage ya, makanan ya? Sama event juga sih. Sama event ya? Iya. Event apa yang banyak? Kalau dulu Tadi ada donor darah dan konser macam-macam. Kalau jualan waktu tiket ya? awal-awal itu bajar makanan. Bajar makanan. Nah, itu lebih banyak orang yang suka gitu. Iya. Dan kalau kita cerita apa ya Pak Sutrisno, membangun sebuah ekosistem sampai 200 sekian ribu itu 227.000 follower di Instagram itu nggak mudah ya. Ya, tidak mudah sih. Itu perlu perjuangan dan konsistensi di dalam posting dan kemudian engagement dengan para follower. Ya, benar. Dan kompetitor tanda kutip ya banyak juga yang fokus ke F&B makanan juga. Kalau kompetitor sih Bukan kompetitor maksudnya dalam tanda kutip banyak juga yang bergerak di bidang yang sama. yang sama. Bagaimana untuk bisa sampai meraih kepercayaan dan follower yang begitu banyak? Kalau kita sih lebih ke diferensiasi dalam konten sih. Oke. Nah, kadang kita ambil konten itu konten sendiri, kita tidak tahu dari akun manapun gitu. Original konten. Ya, lebih ke original. Jadi kita bisa membuat akun kita menjadi sebuah trendsetter. Oke. Jadi bukan sebagai followers terus. Contohnya Pak Sutrisno? Kalau misalnya contohnya lah hadir di event gitu, itu kan semua materinya materi dari kita gitu. Kemudian kalau misalnya kadang ada yang misalnya tukang caplok nih gitu kan, oh nampak ini bagus langsung caplok langsung posting di akun mereka gitu. Tidak original ya? Ya, tidak original sih. Iya. Jadi kalau prinsipnya untuk meraih jumlah yang banyak di dalam follower, originalitas itu penting ya Pak Sutrisno ya? Ya, benar. Dan setiap yang di-post itu memang selalu ambil sendiri, taping sendiri, dan itu memang berbeda dengan yang lain, tidak pernah seperti kopi-kopi yang lain. Prinsip dari awal seperti itu. Kalau prinsip awal memang kayak gitu. Kita mau mencari sesuatu yang membuat kita beda dengan yang lain. Iya. Ya, kalau misalnya kita sama dengan yang lain kan, ya sama aja gitu. Orang pun jadinya terpecah gitu. Terpecah ya. Ke Berarti akun ini, ke akun itu gitu. Oke. Berarti kalau On Medan, sahabat Tribuners, pastikan kalau posting di On Medan sudah pasti itu originalitas dari segi konten maupun video maupun foto-foto yang diambil selalu berbeda dengan yang lain karena dilakukan langsung oleh tim On Medan sendiri, gitu ya. Nah, selain konten yang dikreasi sendiri oleh timnya On Medan, apalagi yang membuat diferensiasi sehingga follower ini semakin lama semakin dia puas, engagementnya kuat dan mereka memikirkan oke, ini this is difference. Kalau kita sih lebih ke banyak sih produk kita mungkin dari lowongan kerja pun ada gitu. Lowongan kerja juga ada. Nah, akun tersendiri gitu. Kemudian Telegram untuk promosi pun ada. Di sana pun sudah ada banyak ribuan member yang sudah gabung gitu. Kemudian untuk balasan di Instagram itu pun kita usahakan lebih cepat. Fast respon ya. Fast respon. Nah, ini menarik ini Pak Sutrisno. Jadi apakah yang di On Medan On ID ini kan khusus untuk makanan, event dan konser tiket pesawat dan macam-macam lah ya? Ya, benar. Lowongan kerja ada sendiri lagi? Iya. Itu sudah berapa
follower yang 100.000 sih. 100.000. Iya, Dan peminatnya banyak ya? peminatnya banyak. Dari perusahaan mana saja? Udah banyak sih. Udah banyak sih, nggak terhitung lagi lah ya. Iya, banyak kan PT, kemudian banyaknya online shop sih. Online shop sekarang lebih tinggi. Oke, sahabat Tribunas, kita akan menggali bagaimana Pak Sutrisno berserta tim itu membangun sebuah follower yang begitu masif, begitu besar. Pak Sutrisno, kita diskusi sedikit ya. Ya benar. Dapur sedikit, kita ulik-ulik sedikit ya, boleh ya Pak ya? Ya, Nah ini orang membangun 1.000 atau 2.000 atau 5.000 follower itu juga udah kewalahan. ya sih benar. Dan bagaimana bisa 200 ribuan? Kira-kira apakah ada strategi postnya di hari apa? Kemudian kontennya harus apa? Dan seberapa jauh postingan itu intensitasnya? Kalau waktu pertama diluncur ke UN Medan, itu kan memang dari iseng. Jadi kita belum Nggak ada terstruktur. belum terstruktur untuk mau apa sih yang di-post gitu. Ya. Kemudian sejauh ini kita sambil belajar gitu kan. Kita lihat mungkin ada timing khusus untuk postingan terhadap Ya. produk ini. Untuk misalnya makanan, cocoknya posting di jam makan siang atau jam makan malam atau Supaya lapar ya. ya pas waktu lapar sih Lapar sebenarnya, ya. kan. Kalau lagi kenyang, post, Nggak ditinggalin. mungkin. Biasanya jam-jam 11-an gitu itu paling Ya. bagus ya untuk post makan ya. Ya. Lihat sebelum mencari makan siang, lunch ya. Ada promo apa? On ID dulu ya, promo apa ini di mana Ya. ini ya kan? Ya benar. Ya. Itu sih. Untuk makanan, lunch, dinner, breakfast itu ya sebelum Itu satu jam ya, postingnya. 1 jam sebelum. Bisa 2 Tergantung jam. sih, tergantung ya. Karena Kalau kan untuk- orang istirahat tuh beda-beda. Ada yang jam Oke, 10 udah beda gitu. Untuk profile sendiri dari ekosistem On ID ini seperti apa? Umur, banyakkan milenial, Gen Z atau Oke, untuk untuk Gen X atau profilnya? kalau untuk umurnya sih sekitar 20-an ke atas sih, lebih ke milenial gitu. Milenial, maksimal 30 sekian ya. Maksimalnya 35 tahun gitu. Yang tua pun ada sih. Tapi nggak banyak. Nggak gitu banyak. Profilnya mungkin 80% di milenial ya. Ya, kemudian kebanyakan sih wanita. Oh, wanita. Ya, Berarti karena mungkin Pak promo Sutrisno- hunter juga gitu. Oh, iya. Karena wanita perempuan itu sangat detail terhadap promo-promo ya. Ya, kalkulasinya Keuangan lebih mantap. Gitu. Akurasi, keuangan planningnya sangat akurasi dan sangat ya jelimet di dalam hal keuangan. Makanya On ID menjadi favorit ya, Ya benar. karena banyak promonya ya. Nah ini kalau kita cerita untuk branding, menurut Pak Sutrisno, keberhasilan sebuah branding di sosial media itu apa? Dipengaruhi apa saja? Dipengaruhi oleh misalnya kalau aku ya ketepatan dalam promosi sih. Oke, Misalnya- seperti apa contoh? Misalnya ini promonya A gitu. Ya. Apakah yang aku dapatkan promonya itu bisa orang lain dapatkan juga dengan harga yang sama gitu. Dengan orang lain dapatkan Nah, dengan misalnya harga ada yang promo buy one get one. sama. Ya. Porsinya segini untuk aku gitu. Apakah yang aku foto atau tampilkan di sosial media itu sama dengan yang apa yang akan mereka dapatkan nanti Oh, gitu. berarti integrity. Apa yang disampaikan itu benar nggak di lapangan seperti Iya, itu ya? benar. Oke. Apakah ada yang bohong? Enggak Misalnya sih. tidak realisasi? Kadang kan Udah habis gitu ya? bukan, kadang pemilik restoran kan, ini tahu nih untuk blogger gitu kan. Untuk blogger atau baja itu porsinya mungkin dibanyakin atau lauknya dibanyakin gitu. Oh. Nah, supaya nampak lebih wow gitu. Oh. Jadi kalau sama aku sih lebih baik ya Apa adanya. standar aja gitu. Jangan untuk blogger dibanyakin, digedein, tapi Iya. untuk yang biasa nanti kok beda gitu Ya, ya. beda. Jadi nggak jujur ya kan. Ada prinsip kejujuran juga ya. Iya, Ada benar. prinsip apa yang disampaikan itulah yang diberikan ya. Ya benar. Prinsip kebenaran dan kejujuran pertama. Kedua, apalagi ya Pak Sutrisno? Mungkin bisa saran untuk sahabat Tribuners sehingga sahabat Tribuners selain bisa mencari promo di On ID ya. Ini banyak nih promo ini ya. Dan kemudian bisa belajar juga ya. Karena sosial media, apalagi Instagram ini adalah salah satu media yang sangat penting untuk kita bisa meningkatkan performa bisnis maupun profesionalisme persona branding dari masing-masing individu. Kedua apa lagi Pak? Kira-kira ya, ini kita ngobrol santai aja Pak. Ya benar-benar. Tadi kan ketepatan promo. Ya,
Kemudian Integritas promo lah, apa yang kita Ya, sampaikan itu integritas diberikan ya. promo. Itu sangat Kemudian penting ya. lebih ke suasana sih, suasana kalau misalnya sedang Tematik gitu. bukan, lebih ke suasana dari apa sih yang kita posting itu. Misalnya kalau restoran lah, restoran kan pastinya ada suasana gitu. Kadang Oh, environment-nya. Iya. Supaya bisa selain food yang mereka cicipi, ada spot-spot tertentu yang bisa diambil fotonya mungkin ya ya. seperti Environment, Instagramable, Instagramable ya. Ya. Itu sangat penting sekarang ini ya. penting sih. Sangat penting sih. Ya, apalagi Orang bukan coffee shop hanya- sekarang kan lagi menjamur juga gitu. Oke. Semua andalkan desain gitu. Berarti selain faktor makanan, desain itu Penting faktor juga. yang sangat penting ya. Ya. Berarti, nah, kalau pengalaman Pak Sutrisno, ini untuk sahabat Tribuners juga ya, yang bergerak di F&B dan makanan dan minuman, tempat merupakan salah satu yang penting selain makanan yang enak Ya. ya, yaitu Instagramable. Ya, Ada benar. spot foto tertentu ya. Ya, Itu benar. menjadi sebuah mandatori ya saat ini ya. Daya tarik. Ya, gitu. daya tarik sih memang. Lebih ke menarik orang untuk datang makan siap foto gitu, atau sebelum menunggu makanan foto-foto dulu gitu. Dua-dua dapat ya. Iya, benar. Yang dapat, dan kemudian Instagram juga ada kontennya ya. Ya, kemudian itu kan bisa mempromosikan kafe atau brand tersebut secara tidak langsung sih. Jadi kalau misalnya, ini tempatnya bagus gitu, ini di mana gitu tempatnya. Gitu. Pak Sutrisno, untuk teman-teman perusahaan Mhm. yang ingin branding, Mhm. posting di OnID, caranya bagaimana? Oh, caranya bisa hubungi sih lewat WA aja gitu. Dan kira-kira budgetnya seperti apa ya? Kalau budget sih mungkin murah lah dalam kategori semua key opinion leaders yang di Medan, dari budget-budget gitu. Sahabat Tribuners, bagi yang ingin posting ya di OnID dengan budget yang sangat terjangkau, sangat ekonomis, dan bisa meningkatkan awareness produk maupun Ya. perusahaan Anda. Nah, ini selain posting, apakah dari tim OnID, manajemen OnID ini ada memberikan semacam advice, Pak? Misalnya kalau sebelum, apakah serta-merta hanya diposting gitu, nggak ada seperti briefing sedikit, oh ini cocok nggak kontennya? Ada diberikan? Ada. Kalau misalnya ada yang mau posting nih, tapi kita lihat, oh ini mungkin fotonya tidak menjual. Oke. Kita pasti langsung jujur, oh ini kontennya kurang menarik. Jadinya orang kan pasti tahu, oh mungkin aku ubah dulu materinya gitu. Oke. Kemudian dari bahasa melalui caption atau oke. copywriting gitu pun pengaruh juga Oke. gitu. Tidak serta-merta apa yang diberikan langsung post lah ya. Ya benar. Nanti kalau tidak efektif juga nggak nyaman, Ya benar. atau ada semacam rasa bertanggung jawab terhadap hasilnya juga ya, Pak. Ya. Nah, kalau kemudian sebuah perusahaan yang tidak memiliki tim desain seperti apa? Apakah OnID bisa bantu desain dan sebagainya? Dulu ada sih, cuma sekarang kita nggak desain lagi. Oh, hanya posting aja? Ya, soalnya kalau desain tuh makan waktu banget. Oke. Kadang kalau belum lagi revisi ini itu banyak Dan banyak ya. Artinya ready untuk post diposting gitu. aja lah ya. Iya. Termasuk hanya memeriksa konten flyer yang akan diposting dan Sama kemudian captionnya ya. Ya benar. Nah, ini Pak Sutrisno, kalau dari segi caption dan flyer, Instagram ini yang paling powerful ini apa? Untuk paling powerful Story itu atau video? Reel singkat saat ini? sejauh ini memang reels sih. Reel misalnya. Ya, tapi lebih lihat ke konten juga. Tidak semua konten yang diposting di reels itu meningkat untuk engagement-nya. Oke. Ya, jadi kita harus cari apa sih yang sedang viral atau sesuatu yang kekinian lah yang bisa dijadikan konten untuk menarik engagement, terutama yang non-followers gitu. Oke, agar bisa menjadi followers ya. Ya benar. Dan kalau kita cerita Reels kan video itu Pak ya, video singkat ya. Ya, video singkat. Tidak semua orang bisa memiliki kemampuan untuk membuat video singkat. Ini bagaimana supaya hasilnya menarik? Kalau akun saya sih pribadi belum mencoba untuk Reels. Tapi kemarin pernah tes untuk posting Reels punya konten orang gitu kan. Yang misalnya restorannya minta promote Reels ini lah gitu. Oke sih, engagement-nya meningkat gitu.
Kalau kita cerita food, Pak, dan tiket dan sebagainya, yang di ekosistem On ID ini banyak kan food hunter itu sudah pasti ya, Food hunter mayoritas pasti, ya. ya. Second, yang kedua, Diskonan baju. baju. Iya. Diskonan baju Beli itu baju. banyak sih, ya. Dan diskonan baju ini hanya memberikan diskon atau mereka bisa langsung secara online transaksi? Atau hanya mereferensikan toko-toko atau... Lebih mereferensikan toko-toko Oke, sih. oke, Pas oke. lagi ada sale gitu, mereka lumayan tertarik sih. Oh, oke, Ya. oke. Diskonan baju. Itu ada periode tertentu atau Lebih everyday? banyak menjelang hari raya gitu. Hari raya besar ya, Ya. seperti hari raya keagamaan atau hari raya misalnya tahun baru, Idul Fitri. Ya, benar. Dan kalau kita berarti pertama adalah food and beverage ya, Ya, makanan, dan baju ya. fashion lah lebih tepatnya. Jadi sahabat Tribuners, ini menarik ini. Kalau baju pasti banyak juga ya yang menjadi hunter untuk promo di baju. Kemudian food and beverage ya, makanan sudah pasti ya. Ya, Bagi yang hobi makanan dapat mencari informasi melalui On ID, On Medan di Instagram itu On ID, OWNIID, On ID. ya, Dan banyak sekali promo-promo yang ada di dalam, dan itu dipersembahkan banyak restoran itu ya, banyak Ya, banyak restoran, sih. rumah makan, kafe-kafe juga ya. ya, Dan pastikan sebelum makan siang Anda, makan malam, periksa dulu On ID. ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, atau silakan follow Instagram On ID. Pasti Anda akan menerima banyak sekali manfaat informasi yang berhubungan dengan makanan. Nah, ini tim ada berapa orang, Pak? Tim lebih Banyak ya? tim enggak sih. Enggak sih. Ya. Sangat efisien ya perusahaan Pak Sutrisno ya. Lebih efisien karena bisa dikerjakan dari rumah juga. Oke, gitu. mobile ya, di mana? Mobile di mana-mana. Gitu. Dan kalau apakah hanya di Medan, Pak? Nanti nggak ada terpikir untuk bisa On ID Go nasional gitu. Go nasional. Sejauh ini sih Medan dulu sih. Medan dulu ya. Ya, soalnya Medan pun udah rame juga gitu. Medan sudah ramai ya. Ya. Dan makanan, kalau kita cerita makanan yang diposting, apakah informasinya yang diposting diskonnya gede-gede atau makanannya yang menjadi daya tarik? Tergantung sih. Ini. Tergantung. Ada yang makanan menarik, wah ini saya jadi tertarik seperti Ya. itu. Tergantung makanannya apa yang ditawarkan. Kemudian, Atau saat ini orang sudah tidak melihat makanannya, yang penting misalnya nasi ini atau mie ini, tapi yang paling penting diskonnya gede. Nah, ini bagaimana? sejauh ini foto tidak juga menjadi jaminan kalau misalnya bisa laku gitu. Iya. Lebih ke price sih, harga. Ya, harga ya. Ya, harga itu penting untuk menarik engagement gitu dari luar gitu. Iya. Kalau fotonya nampak wow tapi harganya mahal pun Orang akan berpikir ya. Ya, Berpikir untuk mencoba ya. Nah, ini sahabat Tribuners, memang kita kalau ada promo itu menjadi salah satu faktor yang sangat menarik ya. iya benar. Apalagi diskonnya gede ya. Ya. Biasanya berapa gede? Yang Eh, paling menarik 50? Wow, gitu. Kadang bisa gabung sih kalau di ojek online gitu. Ya, Gabung promo gitu. Sekarang kan lagi heboh-heboh gitu lah. ya. Jadinya makanannya 100.000 bisa didapatkan dengan 20-an ribu gitu. Dan itu bisa sampai 75% ya. Ya kurang lebih. Luar biasa ya. Nah, apakah itu bisa bertahan sedemikian lama dari restoran tersebut? Eh, Bisa tematik tertentu ya, misalnya hari-hari tertentu ya. lebih ke gajian sih. Oh, Ya, oke, pas oke. gajian tuh banyak promo gitu. Bukan malah gajian yang memiliki daya beli yang tinggi, promo nggak ada masalah. Hari biasa yang mungkin minggu ketiga yang sudah Makan mie instan terus. Enggak sih. Enggak sih ya. Ya, sejauh ini aku lihatnya sih pas gajian itu rame. Dan kalau kita cerita dengan profil dari follower ya, yang kebiasaannya dari para food hunter di Medan ini, kira-kira mereka yang dipilih adalah ada 3: diskon, makanan, sama tempatnya. Mana prioritas pertama? Prioritas pertama sih pastinya diskon.
Dia makanan enak tidak enak itu persoalan kedua. Iya, sejauh ini aku lihat sih memang kayak gitu. Diskon pertama, kemudian tempat Makanan. makanan ya. Iya. Tempat itu ketiga ya. Bonus sih, lebih ke Oke, bonus. oke, oke. Kalau misalnya kita lah ke restoran, kita pasti selalu tanya, oh ada promo apa gitu. Bukan yang dicari menu apa dulu ya, Ah. yang paling apa ya. Promo apa dulu nih, kalau misalnya kartu kredit, oh aku ada nggak kartu kredit yang tersebut gitu, yang ikut promo gitu. Oke, sahabat Tribuners, ini menarik ini. Dari sahabat Tribuners yang bergerak di bidang F&B, restoran, kafe, rumah makan, dan yang kuliner ya. Salah satu faktor untuk menarik orang bisa datang berkunjung ke kafe, restoran, atau kuliner bisnis perusahaan Anda, itu salah satu faktor di awal-awal ya. Itu pertama itu harus ada semacam spesial offering ya, walaupun tidak sepanjang hari atau setiap hari, setiap minggu. Tapi untuk menarik salah satu adalah berikan spesial diskon atau pakai khusus ya. Tematik tertentu itu untuk awal menarik ya. Setelah itu orang akan menjadi terbiasa, akan menjadi nyaman untuk berkunjung. Nah ini kalau kita cerita Pak Sutrisno, idealnya branding atau posting itu berapa kali? Misalnya katakanlah, apakah sekali itu efektif atau memang kita butuh beberapa kali supaya mindset dari para follower dan para promo hunter ini dapat, oh ini yes, saya harus ke sana gitu. Kalau menurut aku, misalnya untuk postingan per minggu lah, itu sekali pun udah cukup sih. Soalnya sekali per minggu. Ya, kalau untuk di account aku lah misalnya. Itu kan supaya orang itu tahu terhadap produk tersebut. Kalau misalnya orang tersebut posting di tempatku, itu kan namanya menciptakan awareness atau engagement. Jadi produk secara tidak langsung itu terkenal gitu. Ada orang yang mengenali gitu lah. Oke. Ya, kemudian untuk postingan kedua mungkin bisa lanjut ke bagian salesnya atau diskon menarik gitu yang bisa menarik orang untuk ke restoran tersebut. Di awal adalah promonya, brandingnya dulu ya, nama perusahaan, produk-produknya apa. Ya. Posting kedua itu adalah offering, best offeringnya seperti apa. Ya, benar. Jadi ada dua kategori ya. Minggu pertama ini, minggu pertama sekali posting udah cukup ya. Informasi branding. Minggu kedua adalah apa yang bisa bermanfaat atau something spesial kepada audiens ya. Kedua cukup, apakah nggak misalnya perusahaan ini nggak pernah cukup ini supaya nanti penjualan bisa banyak, brand awareness banyak itu, apakah setengah tahun setiap minggu di publis? Enggak juga, bisa juga mungkin ditingkatkan untuk rasa sih. Misalnya varian rasa gitu. Ada new varian diinformasikan. Gitu. Sehingga para food hunter itu, oh ini ada yang baru lagi. Ya. Mereka akan try lagi ya. Iya, try lagi gitu. Tapi biasa sih kebanyakan orang buatnya promo buy one get one gitu. Atau diskon 50% untuk menu tersebut gitu. Efek dari perusahaan setelah promo dan tidak promo, apakah ada efek? Misalnya udah promo ini. Itu lebih tergantung ke produk juga sih. Kalau produknya bagus, kualitinya bagus, maka penjualan akan apa yang ditawarkan gitu. Kita tidak serta-merta posting di sini pastinya insightnya bagus, dapat penjualan apa gitu. Enggak sih. Itu menjadi optional lah ya. Ya, lebih ke bonus lah. Iya, food dan kemudian tiket dan kemudian ada fashion dan exhibition ya, ada acara-acara misalnya bazar seperti apa ya, paling banyak ya, sama kegiatan sosial ya. Kalau untuk produk-produk, mungkin maksud produk apa? Produk seperti houseware, rumah tangga gitu. Jarang. Itu jarang? Ya, jarang. Soalnya kalau houseware kan kebanyakan barang dia udah segmen tertentu ya. Ya, harganya pun udah lumayan tinggi juga gitu. Oke. Ini yang daily lah ya, food and beverage dan kemudian packingnya, leisure ya, yang kemudian ada keseharian, bisa dinikmati langsung gitu ya. Iya, benar. Kalau kondisi Pak Sutrisno sebelum dan setelah pandemi, ada pengaruh, ada perbedaan? Sebelum pandemi, waktu pandemi. Setelah dan selama pandemi. Pandemi ini kan kita tidak bisa kemana-mana, jadi semua tertuju kepada online. Ya, benar. Ini kan sudah mulai menuju endemi. Tingkat
vaksinasi juga hampir merata, sudah banyakkan yang booster. Jadi tingkat keamanan juga sudah sangat tinggi sekali ya, lumayan tinggi. Ini ada ngaruhnya sehingga orang tidak melihat lagi Instagram atau mungkin digital semakin sedikit sehingga mereka lebih tertarik ke langsung onsite. Kalau waktu pandemi kita pun ada khususkan akun kita tuh lebih mempromosikan sesuatu yang bersifat work from home gitu. Oke. Sesuatu yang bisa Tematik ya, dikerjakan dari tematik ya. rumah. Ya, kemudian kita pun kemarin waktu pandemi kita pun ada berikan free posting juga. Oh, membantu ya para membantu UMKM gitu lah. UMKM untuk mereka bisa Ya, mendapatkan insight gitu. insight dan kemudian mendapatkan informasi, memberikan informasi seluas mungkin kepada teman-teman ya, teman-teman masyarakat supaya mengetahui produk dari tersebut bisnis mereka. dari rumah gitu. Nah ini kalau kita cerita sebelum dan sesudah, ini kan sudah mendekati. Apakah intensitasnya juga orang masih melihat Instagram ini? Masih melihat karena mereka kan kebanyakan untuk zaman sekarangnya orang pun malas untuk keluar rumah kalau misalnya tidak ada sesuatu hal yang penting gitu. Dan kepastian tidak ada, mereka juga agak mau coba-coba. Oh ke sana nanti tutup ya. Pasti digital akan memberikan informasi ya. Ya awalnya memang digital memberikan informasi baru mereka gerak juga gitu. Nah Pak Sutrisno, kalau kita cerita tentang Instagram ya, biasanya paling banyak diposting misalnya ada satu customer atau klien yang ingin posting di Own ID. Itu biasanya posting bertahan lama, berapa lama? Kalau untuk bukan di feed-nya ya, tapi di apakah selama atau mungkin berapa lama biasanya? maksudnya ini ya kontrak gitu ya. Misalnya ada perusahaan kafe atau restoran ingin post di Own ID, post sama captionnya. Dan misalnya hari ini post, itu apakah selamanya akan di sana di gitu. sana atau memang dia ada periode tertentu? Kita sih tetap bilang selalu 1 bulan di sana gitu. Oke. Cuma kita memang hapusnya tahunan sih. Oh, oke. Artinya tetap ada feed- tapi feed mungkin di itu- bawah-bawah gitu. tapi tetap ya. Tetap ada. Tetap itu ya. Berarti masih sahabat Tribuners kalau post di Own ID biasanya diberikan garansi atau sebuah kesepakatan itu 1 bulan ya. Iya benar. Tapi biasanya tim dari manajemen dari Own ID itu akan hapus itu Per tahun. per tahun ya. Bisa setahun lebih? Ini Tergantung ada juga ya. ya. Tergantung sih. Tergantung juga ya. Iya. Kalau kontennya bagus sekali dan engagementnya tinggi, nggak dihapus-hapus juga ya? Nanti lihat juga. Soalnya kadang kalau udah lama kali pun orang nggak akses lagi gitu. Iya. Nah ini Pak Sutrisno, kalau kita cerita tentang digital branding, sesuai dengan judulnya ya, itu udah membantu bisnis ya, digitalisasi untuk membantu bisnis melalui sosial media. Kenapa pilih Instagram? Facebook dan TikTok bagaimana? Atau memang fokus di sini? Waktu mulai itu memang lagi ngetrend Instagram gitu. Iya. Kalau waktu itu Facebook pun udah mulai menurun. Jadi kita lebih fokus ke Instagram. Iya. Kalau TikTok sih kebanyakan video. Jadi kita kan Banyak kan posting aja ya, flyer. flyer gitu aja. Jadi mungkin kurang cocok sih. Kurang cocok. Nah, mungkin ke depan akan dipertimbangkan lah untuk kontennya gitu. Oke. Apakah ke depan di Instagram kan bisa isi reel dan video singkat juga ya, yang 1 menit, maksimal 1 menit itu, dan banyak yang melihat itu. Ada perencanaan ke arah sana untuk editing video? Belum sih. Belum mungkin tahun depan lah. Kenapa? Tingkat kesulitan mungkin editing. Karena waktu hari biasa aja pun udah mulai Sudah terlalu padat. terlalu padat sih gitu. Belum lagi kita mau cari ke lokasi untuk buat konten gitu. Sebelum dan sesudah branding, bisa diukur? Tergantung produk semua. Tergantung produk. Iya. Ya kalau makanan lebih oke. Makanan lebih oke. Iya. Produk belum tentu dia harus sesuai dengan karakter produk dan keunggulan produknya. Iya benar. Kalau makanan biasanya dampaknya lebih
lebih besar ya? nampak gitu. Lebih nampak ya. Ya. Kalau Soalnya kita- kan tiap hari orang butuh makan Oke. gitu kan. Nah, kalau bisa sih yang cari yang murah meriah gitu. Oh, oke. Range harga berapa yang paling diminati? Range harga ya, Ya, yang paling diminati under 50.000 sih. under 50.000. Western, Indo, atau Banyak kan eh, Indo. Indo food, Iya. Indonesian food ya. Nah, apalagi yang punya cabai-cabai atau sambalan gitu. Pasti suka ya. Iya, Semakin pedas semakin enak. iya. Rendang ya. Nasi atau mie? Sejauh ini aku lihatnya sih masih nasi sih. Masih nasi ya. Soalnya kalau nggak ada nasi nggak makan gitu ya Iya. kan. Ayam atau sayur? Lebih ke ayam. Ayam ya, masih biasa. Ikan? Kurang gitu. Seafood? Nggak gitu juga. Seafood udah pasti harganya lebih Mahal. tinggi ya karena bahan baku juga Iya. tinggi ya. Nanti yang based on tapi ayam kan itu aja, Pak. Bisa didiferensiasikan di sambalnya sih. Oh, oke. Nah, kadang kan ada sambal Spesial gitu ya. geprek atau sambal bawang gitu kan Iya. beda-beda. Itulah yang bisa membuat orang awareness terhadap produk tersebut. Walaupun ayamnya ya Ayamnya sama gitu. bahan ayamnya sama, tapi Iya. yang menjadi diferensiasi adalah sambalnya ya. Ya, sambal gitu. Atau cara pengolahannya pun beda juga. Ya. Oke. Packaging? Packaging Cara packaging ada ngaruh. sejauh ini pun aku lihatnya Ya. ada sih dikit. Tapi lebih fokusnya itu ke taste rasa. Ke tes rasa. Nah, ini menarik, Pak Sutrisno. Ada perusahaan atau UMKM pebisnis kuliner ini, mereka sudah memiliki kafe atau resto. Gampang ya orang mencari ya. Ya, Apakah ada pernah nggak yang branding yang memposting di OnID ini, mereka tidak punya resto tapi punya online store aja, misalnya aktif di Grab, Gojek, ada seperti sih. itu. Ada. Ada. Yang khusus memang di online, Ya memang tidak ada. melayani offline penjualan. Ada. Misalnya yang dapur bersama gitu lah. Iya, dapur bersama. Nah, ada ya. sih. Dan itu semua via digital dan mereka tidak ketemu dan bisa menjual langsung kepada Ya, customer melalui marketplace, iya benar. Gojek, Grab, Food seperti itu. Iya benar. Ya. Di antara dua ini, yang offline, yang onsite, yang memiliki resto, cafe dan online, mana lebih banyak? Yang sering post? Yang offline sih pastinya. Offline ya. Ya, soalnya kalau yang online itu Mereka kan, sudah ada sistem ya, ada Iya, diskon sistem. tertentu di sana ya. dan kemudian tergantung produknya juga. Ya, kalau sistem online itu seperti makanan itu banyak. Efektif mana? Kalau misalnya hanya bergantung kepada online, posting di Instagram, Mhm. apakah hanya mengandalkan posting ini dan orang akan beli di sana? Ataukah di cafe bisnis kuliner ini mereka memiliki tim atau akun digital sosial media sendiri lagi? Kalau untuk zaman sekarang sih Semua harus. semua ada marketing manager masing-masing sih. Sudah ada manajernya? Marketing manager sih kalau ibaratnya istilah aku gitulah. Oh, oke. Ya. Artinya ada yang bertanggung jawab terhadap pemasarannya ya? Iya, pemasaran. Baik secara offline maupun online-nya. Itu pasti akan lebih efektif ya? Ya, pasti akan efektif gitu. Kalau untuk media sosial itu kan lebih tujuannya ke branding, Oke. menciptakan awareness saja. Tapi untuk pembelian itu harus ada engagement lagi ya. Iya. Customer journey-nya setelah lihat, suka dia, apalagi yang bisa dilanjutkan ya. Mhm. Pak Sutrisno, kalau UMKM yang tidak dimasuk di digital, apa yang terjadi? Lihat sih kepada produk dari UMKM tersebut. Mereka lebih fokus itu jualannya kayak mana gitu. Misalnya UMKM-nya jualan keripik lah misalnya. Keripik kan banyak gitu, banyak yang jual. Apa sih yang bisa membuat orang itu suka dengan keripik yang ditawarkan UMKM tersebut? Kalau misalnya rasanya sama aja, orang mungkin akan beralih juga kepada UMKM lain yang memang Bisnis lebih kuliner yang lain ya? yang bisa menjangkau lah. Misalnya aku lagi di swalayan, oh aku nampak UMKM ini aku langsung beli gitu daripada pesan online gitu. Ya.
Nah, biasanya kalau pos itu ada informasi dari klien-klien itu, hari ini rame setelah di pos. Balik lagi tergantung ke produk yang Ke produknya ditawarkan. juga ya. Iya, kita nggak bisa bilang, oh habis diposting rame gitu. Iya. Nggak Sahabat bisa Tribuners, juga. memang ini diskusi dengan Pak Sutrisno. Kalau kita cerita tentang digital branding ya, khususnya melalui sosial media, Instagram, ya posting dengan ekosistem yang besar seperti On ID, On Medan ini pasti akan bermanfaat karena banyak orang yang bisa mengetahui dari segi jumlahnya ya, ada potensi yang melihat itu banyak. Tetapi sekali lagi adalah ada beberapa faktor ya, kualitas dari food, makanan, kemudian harga juga ya, harga yang competitiveness. Kalau untuk makanan memang yang paling banyak itu di bawah range 50.000, itu paling banyak diminati ya. Kemudian yang ketiga adalah ada diskon ya, Ya, ada diskon, ada paket tertentu yang mereka bisa nikmati, pasti banyak akan mencoba. Nah, kemudian desain bagaimana tampilan makanan itu sangat penting. Nah, produk walaupun seperti food ayam goreng atau ayam apalah ya yang diolah. Nah, tapi bisa di difference melalui sambalnya ya, toppingnya dan sebagainya, sehingga itu akan menjadi daya tarik ya kepada sahabat Tribuners yang bergerak di bidang bisnis UMKM, khususnya bisnis kuliner. Maka tadi yang disampaikan Pak Sutrisno ini semoga bisa menjadi sebuah masukan ya. ya benar. Bisnis rank harganya seperti apa, kemudian quality, konsistensi, tampilan itu sangat penting. Apakah memiliki toko atau kafe atau melalui dengan online atau dapur bersama. Tapi yang jelas beberapa faktor itu yang saat ini lagi trendy. Nah, mudah-mudahan kalau sahabat Tribuners yang bergerak di bidang bisnis UMKM khususnya kuliner dengan memperhatikan faktor ini, maka kesempatan untuk maju dan berkembang itu pasti Lebih banyak. terbuka dan lebih banyak ya. Karena pengalaman Pak Sutrisno ini, kita hari ini sangat bersyukur ini bisa langsung mendengar Iya. secara garis besar, dan yang paling diminati oleh masyarakat Kota Medan khususnya di ekosistemnya On ID ini ya seperti itu. Ya pasti kalau kita mengikuti sesuatu yang sudah ada polanya, maka tingkat keberhasilan akan lebih tinggi daripada kita edukasi berulang-ulang sesuatu, maka tingkat kesulitan dan biaya juga bisa lebih tinggi ya, karena edukasi sesuatu kan bisa lebih tinggi. Dan sahabat Tribuners, Indonesian food masih dominan dan favorit kita bersama. Yang cabe, yang ada sambal-sambal itu masih menjadi favorit ya. Karena Medan ini memang kita suka yang ya sedikit pedas ya. Bahkan ada yang pedasnya juga levelnya tingkat tinggi ya. Iya benar. itu memang ciri khas kita ya. Ada rendang, ada sambal, dan ya kuliner di Medan ini adalah sudah diakui di Nusantara. Ada banyak berbagai macam lokal food, dan kemudian dengan cita rasa ya. Soto juga ya, soto termasuk lokal ya. Itu banyak peminatnya. Iya, lokal. Banyak juga Indonesian food ya soto. Kalau soto banyak peminatnya. Kalau di akun aku lebih banyak kan geprek kan Geprek gitu. ya, yang berbasis di ayam ya. Iya. Itu menjadi favorit ya. Salah satu kalau sahabat Tribuners yang ingin memulai bisnis khususnya kuliner, pilihlah yang mayoritas disukai. Tetapi ingat, jangan sama, harus ada berbeda. Ya, misalnya dari segi sambalnya, dari segi cita rasanya, dari segi freshnya, sehingga sahabat Tribuners yang memulai bisnis itu bisa berbeda dengan yang lain atau malah lebih baik, maka akan menjadi produk makanan yang selalu dicari ya. Makanan ini seperti ini, kalau kita try ada paket dan diskon tertentu, dan kemudian sudah try dan cocok, mungkin akan terjadi repeat secara terus-menerus ya. Repeat order gitu. Repeat order secara terus-menerus, ini bisa menjadi makanan favorit. Ya sudah bosan mungkin
akan menu-menu yang lain, tapi akan dicari terus karena memiliki kualitas yang tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Sutrisno. Quality, sekali lagi adalah UMKM, bisnis kuliner, quality itu sangat penting. Ya, kebersihan juga ya, standarisasi itu sangat penting sekali yang akan membuat perusahaan bisnis kita semakin melangkah jauh ke depannya. Tapi ingat yang disampaikan sama Pak Sutrisno, mulailah branding di dunia digital ya, karena mau free ya buat akun sendiri. Tapi kalau akun sendiri kan jumlah followernya terbatas. Kita bisa ngikuti atau cemplung di ekosistem atau follower yang banyak ya. Dengan follower yang banyak, maka kesempatan produk kita dikenal banyak orang pun semakin terbuka seperti itu ya. Nah, untuk bisa posting di On ID, On Medan tadi ada disampaikan bisa dicari Instagram atau mungkin ada website khusus Pak atau mungkin Lebih nomor ke WhatsApp khusus sih. bisa disampaikan ke sahabat Tribuners Pak, silakan Pak. Untuk nomornya sih ada di Instagram gitu. Langsung ya. Ya, Instagram On ID OWN ID. ID. Ya. Ya, gampang sahabat Tribuners, langsung di sana cari yang ingin posting, silakan bisa berhubungan, ada contact number, ada PIC yang bisa dihubungi, dan kemudian kalau ingin melihat makanan sudah pasti ya, semua rata-rata promo hunter pasti sangat mencintai On ID karena banyak promonya ya. Iya, benar. Kalau ini menjadi sebuah tertarik ya, kalau mau promo pasti On ID salah satunya. Iya. Oke, tidak terasa ya kita sudah mendekati 1 jam di penghujung inspirasi bisnis ini. Apa yang ingin disampaikan tips lah untuk sahabat Tribuners untuk memulai digitalisasi bisnis, mungkin prosesnya tadi Bapak sudah ceritakan, dan semoga nanti sahabat bisnis UMKM ini bisa semakin maju dan berkembang ke depannya. Silakan Pak Sutrisno. Untuk UMKM sih aku rasa lebih konsisten dalam posting, dan untuk kontennya itu lebih bisa membuat yang orang itu menarik gitu. Menarik ya. Untuk datang mencobanya gitu. Oke. Sejauh ini itu sih. Warna dan tampilannya ya. Ya. Oke. Dan integrity ya, apa yang tertulis, apa yang yang- di-post itulah yang di delivery ya. Ya. Itu penting. Kejujuran itu penting, integritas itu penting karena akan membuat customer percaya dan nyaman. Betul. Baik, sahabat Tribuners, semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners, dan kita doakan bersama bisnis dari sahabat Tribuners semuanya semakin maju dan berkembang, dan kita selalu diberikan kesehatan yang prima. Pak Sutrisno, terima kasih sudah terima berkenan kasih juga hadir Pak Seniet. ya di studio. Ya. Terima kasih waktunya, dan terus berkarya untuk memajukan bisnis UMKM di Kota Medan Medan, Sumatera Utara. ya. Terima kasih Pak Sutrisno. Sampai jumpa lagi sahabat Tribuners, episode Inspirasi Bisnis di Jumat berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribuners. Ya.